Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau atas segala kasih karunia yang masih kami nikmati, kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami berangkat untuk melakukan semua aktivitas kami, biarlah kami disapa oleh firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami, pendengaran kami, untuk mendengar dan menyambut firman. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2026. Yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya membacanya buat kita semua. Mari kita ikuti di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak mendera aku." Permintaannya itu dikabulkan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kita pernah mendengar tentang doa Yabes ini. Paling tidak kita pernah mendengar lagu tentang doa Yabes ini. Ini begitu populer, Bapak Ibu. Bahkan sampai keluar beberapa jilid buku untuk atau tentang memahami doa Yabes ini. Karena penasaran, dia minta langsung dikabulkan. 4 permintaan langsung dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan lagu tentang doa Yabes ini pun jadi terkenal. Saya memutarnya buat kita biar kita mengingat kembali. Beginilah Bapak Ibu lagunya. Ya. Iya, itu dia sepenggal lagunya, saudara-saudara. Jadi sepanjang hidupnya Yabes itu tidak pernah mengalami kehidupan yang senang, Bapak Ibu. Dia mengalami kesakitan, wilayah teritorialnya tidak ada, dia mengalami penderitaan, dia mengalami malapetaka. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, saudara-saudara. Dia penuh dengan penderitaan. Ya. Kita lihat tadi ada 4 permintaannya kepada Tuhan. Dengan iman dia menyampaikan, dalam renung dia merenung kepada Tuhan, dan dengan imannya yang kuat dan percaya dia meminta permintaannya kepada Tuhan melalui doanya. Apa saja? Yang pertama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, wilayah teritorialku. Yang kedua, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Yang ketiga. Dan yang keempat, kesakitan tidak menimpa aku. Jadi yang dialaminya itu
Dia tidak terberkati, wilayah teritorialnya tidak ada. Dia mengalami malapetaka, Bapak Ibu. Tapi dalam doanya, dia menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan di ayat ke-10 tadi, firman Tuhan kita hari ini mengatakan, Tuhan mengabulkan permohonannya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang mau disampaikan? Yang pertama, bukan doa Yabes yang berkuasa. Yang penting bukan doa Yabesnya, saudara-saudara. Tapi yang penting Tuhannya. Fokus kita, saudara-saudara, bukan soal kalimat doa kita. Bukan itu fokus. Jadi kita supaya tidak terkecoh, fokus kita bukan soal kalimat doa, tapi fokus kita adalah yang mendengar doa kita. Ini sangat penting, Bapak Ibu saudara-saudari. Fokus kita adalah yang mendengar doa kita. Biarpun Yabes punya 4 kali permintaan sekalipun, tapi kalau dia salah arah, salah fokus, salah tujuan, dan bukan pada Allah Bapa, gagal doa itu. Gagal, saudara. Maka yang mau dikatakan adalah, pokok utama ketika kita berdoa, tujukanlah pada Bapa yang di surga. Tujukanlah pada Bapa yang di surga. Tujuan doa itu sangat penting, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bukan cuma isi doa yang penting ya. Tujuan doa itu juga penting. Berdoalah pada Sang Bapa. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita bisa lihat tadi ada loncatan iman dari Yabes. Dari dia tidak punya apa-apa, dari kesakitan, agar kesakitan tidak menimpanya. Dari 0 dia nggak minta 10, saudara-saudara. Dia nggak minta 20, tapi dari 0 dia minta berlimpah-limpah. Itu loncatan iman. Itu artinya kita bisa lihat tadi dari nats ini. Dari dia tidak punya apa-apa, dari kesakitan, agar kesakitan tidak menimpanya, agar wilayah teritorialnya diperluas, dari malapetaka yang dia hadapi. Dari 0 dia nggak minta 10, 20, 30, 100, tidak, tapi dia minta berlimpah-limpah. Artinya apa? Loncatan iman. Kekristenan kita juga seharusnya begitu, Bapak Ibu, dibangun pada lompatan seperti Yabes, seperti itu. Jangan biasa-biasa saja, tapi mintalah pada Bapa dalam kelimpahan. Karena Bapa kita itu kaya. Mintalah pada Bapa dalam kelimpahan. Itu yang kedua yang mau disampaikan kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudari, perkataan iman. Ini juga sangat penting. Sangat penting. Saudara-saudara, jangan mengatakan apapun yang melemahkan hati kita ketika kita hadapi persoalan. Ketika kita menghadapi pergumulan. Jangan mengatakan apapun yang melemahkan hati kita. Kita harus berani berkata, tantangan tahun ini mungkin besar. Tantangan tahun ini pasti akan sulit. Tapi aku percaya tantangan boleh besar, tapi Tuhanku lebih besar. Di mana tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Itu perkataan iman yang boleh kita lihat dari nas ini. Kadangkala kita tidak memberi spirit yang benar pada diri sendiri melalui perkataan iman. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, marilah sampaikanlah isi doa kita itu pada fokus yang benar, yaitu kepada yang mendengar doa kita. Bukan seberapa panjangnya isi doa kita, tetapi
fokuslah kepada yang mendengar doa kita. Siapa? Yaitu Allah Bapa. Biarpun Yabes minta 4 kali permintaan sekalipun, tapi kalau dia salah arah dan bukan pada Allah Bapa, doanya itu akan gagal. Maka tujukanlah doa kita hanya kepada Bapa yang di sorga. Dan milikilah loncatan iman seperti Yabes. Dan milikilah perkataan-perkataan iman. Inilah yang memberikan kita spirit yang hebat, spirit yang kuat, spirit yang sangat ampuh untuk memberikan kita pengharapan yang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu, kiranya apapun aktivitas kita dalam satu hari ini dan dimanapun kita berada, biarlah Tuhan yang beserta kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, kami terima pada hari ini. Begitu baiknya Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan dari orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah iman yang kuat, loncatan iman dan perkataan iman itu ada pada kami. Dan doa-doa kami itu kami serukan, kami sampaikan hanya kepadamu saja. Kami yakin dan percaya bila tiba waktunya Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.